melanjutkan pembahasan tentang Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai pasal 9 ayat 13. Kalau teman-teman belum lihat video yang sebelumnya, saya akan taruh linknya di kanan atas ya. Ada 3 bagian yang akan dibicarakan dalam Markus 8 sampai 9 ini. Yang pertama di video sebelumnya itu tentang pengakuan Petrus. Kemudian yang akan dibahas hari ini adalah syarat mengikut Yesus. Nah, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, bisa lihat dulu ya, supaya ngerti ceritanya secara keseluruhan. Oke, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu syarat mengikut Yesus. Saya rasa ini udah banyak sekali dibicarakan ya. Ini bagian yang isinya Tuhan Yesus bilang, yang mau mengikut dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Tapi kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, antara bagian yang pertama dan bagian yang kedua, ada satu ayat yang menjadi penghubung ya antara keduanya, yaitu Markus 8 ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Saya menutup bagian sebelumnya dengan satu pertanyaan. Kalau memang Yesus adalah Mesias, maka kenapa murid-muridnya dilarang untuk memberitahu orang banyak bahwa dia adalah Mesias? Nah, di ayat selanjutnya langsung ada penjelasan dari Tuhan Yesus ya. Dia berkata di ayat yang ke-31 sampai 32, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, yaitu murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, di bagian ini, di ayat ini sebenarnya ya teman-teman, ada satu kontradiksi atau ya kelihatannya seperti kontradiksi yang aneh. Kenapa? Karena Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia ini merupakan istilah yang dipinjam dari Daniel, pasal yang ke-7. Dan cerita tentang anak manusia sama sekali nggak ada hubungannya dengan penderitaan, ditolak oleh imam-imam, apalagi dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Atau setidak-tidaknya itu pikiran murid-murid Yesus. Karena itu ini membingungkan gitu ya. Kita lihat dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan katakan, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia." Nah, dari sini asalnya. "Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Nah, ini cerita tentang penglihatan Daniel ketika dia dibawa ke saat dia melihat satu penglihatan, ada binatang-binatang keluar dari laut, dia juga melihat penglihatan tahta Allah, di hadapannya ada anak manusia. Di mana ada dibilang bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan dan sebagainya kan. Malah ada hal-hal yang sangat penting di sini dalam Daniel 7:13 sampai 14 ini mengenai anak manusia yang harus kita perhatikan. Sedikit catatan ya teman-teman, Markus itu suka memakai istilah anak manusia dan ini sangat bermakna teologis banget gitu ya. Karena ada yang beranggapan anak Allah itu berarti Yesus itu ilahi, anak manusia berarti dia bagian dari manusia. Sebenarnya bukan seperti itu. Kita harus lihat maknanya dari perjanjian lama ya. Di perjanjian lama, anak manusia itu memiliki karakteristik yang sangat-sangat khas banget gitu. Dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Di ayat 13 dikatakan oleh Daniel, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit." Kenapa ini penting? Karena orang Yahudi tahu bahwa hanya ada satu yang datang dengan awan-awan gitu ya, yaitu Allah. Mazmur pasal 68 ayat yang kelima dikatakan, "Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya."
Jadi siapa yang berkendaraan melintasi awan-awan? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tapi tadi dikatakan anak manusia itu datang dengan awan-awan dari langit. Jadi dia memiliki sifat yang tidak dimiliki orang lain. Dia itu ilahi. Kemudian Tuhan Yesus sendiri juga berbicara tentang karakteristik ilahinya ini. Ya, dalam Markus 8 ayat 38 ayat-ayat sesudahnya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi Yesus berkata bahwa anak manusia memang sesuai Daniel 7 tadi akan datang kelak dalam kemuliaan Bapa. Kemuliaan Allah datang di awan-awan gitu ya. Diiringi malaikat-malaikat kudus. Bukan hanya itu karakteristik dari anak manusia, namun ada hal lain teman-teman. Kembali ke Daniel 7 tadi, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, kerajaan yang tidak akan musnah. Kita semua tahu bahwa di dunia ini yang namanya kekuasaan itu tidak kekal, ya. Dan kerajaan itu bisa musnah. Kerajaan-kerajaan di dunia sudah membuktikan. Waktu sekolah kita diajarin tentang kerajaan Majapahit, Singosari, Sriwijaya, itu semua sekarang tinggal sejarah ya teman-teman. Sudah nggak ada lagi. Dan juga nggak ada jaminan bahwa negara kita ini akan ada selama-lamanya. Karena kerajaan digulingkan. Bangsa ada, bangsa dimusnahkan gitu ya. Tapi anak manusia ini diberi oleh Allah sendiri kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Dan dia memerintah selama-lamanya. Nah kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Petrus ketika Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Dan saya jelaskan dalam video sebelumnya istilah Mesias itu dari mana. Ini dari Mazmur pasal yang kedua teman-teman. Firman Tuhan katakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Hamashiach, the Messiah gitu ya, Kristus dalam bahasa Yunani. Dan bangsa-bangsa yang melawan Allah dan melawan Mesias itu, mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Reaksi Allah, dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Allah kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Allah telah melantik raja yang dia pilih, orang yang diurapinya di Sion, di Yerusalem. Ya, ini mengindikasikan bahwa ini raja yang dipilih itu orang Israel dan keturunan Daud dan di kota yang Allah pilih sendiri, yaitu Yerusalem, di Bukit Sion. Dan Allah berkata kepada raja yang diurapinya itu, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Makanya dia disebut anak Allah ya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini menunjukkan bahwa dia akan punya pemerintahan, dia akan memerintah atas bangsa-bangsa, seperti yang dikatakan dalam Daniel pasal 7 tadi. Dan bagian yang terakhir, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini berarti raja yang diurapi Allah, Mesias itu dia berhak untuk melakukan penghakiman atas bangsa-bangsa atau orang-orang yang menurut dia layak untuk dihukum. Ya, jadi ini satu kuasa yang luar biasa. Karena nggak ada orang lain atau raja lain yang punya kuasa seperti ini selain Allah. Jadi kita melihat seperti apa sih anak manusia di dalam perjanjian lama. Yang pertama dia itu ilahi, dia sama dengan Allah. Dia datang dengan awan-awan, seperti Allah berkendara di atas awan-awan, Allah datang dengan awan-awan gitu ya.
Kemudian dia juga diberi kuasa, kemuliaan, dan pemerintahan sampai selama-lamanya oleh Allah sendiri. Dan dengan kuasa itu dia akan menghakimi seluruh bumi dan bangsa-bangsa. Nah, kalau demikian halnya, maka pertanyaan timbul. Apakah murid-murid Yesus keliru kalau mereka mengira Yesus akan menjadi raja dalam kemuliaan? Ya, biasanya kan murid-murid Yesus tuh dibodoh-bodohin gitu ya. Oh, mereka nggak ngerti, mereka nggak. Loh, kalau kita ada di posisi murid Yesus, apakah kita tidak akan berpikir hal yang sama? Bukankah Yesus ini Mesias, anak manusia yang akan menerima kemuliaan dan kuasa? Masa terus dia bilang dia akan mati, dia akan ditolak, dia akan dikuburkan? Ini gimana ceritanya? Ya. Dan apakah Petrus salah kalau dia menolak hal buruk terjadi pada Yesus? Petrus kan berkata, amit-amit guru gitu ya, ketok kayu, jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk atas engkau. Kita juga mengharapkan hal yang sama kan buat orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai mereka mengalami hal yang tidak enak. Nah, jadi kesalahannya itu ada di mana? Di sini kita lihat ayat yang tadi yang Yesus katakan ya di Markus pasal yang ke-8, ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus, ini ada sedikit tentang kata harus, menanggung banyak penderitaan, pertama. Kedua, dia ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Ketiga, dia dibunuh dan bangkit yang keempat, sesudah 3 hari. Dan ada kata harus, anak manusia harus. Kenapa harus? Ternyata teman-teman, karena ini sesuai dengan firman Allah. Ya nanti kita akan melihat ya, bahwa bukan hanya nubuat yang bagus-bagus saja tentang anak manusia. Memang orang sukanya dinubuatin yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Tapi Yesus mengetahui apa yang tidak diketahui oleh murid-muridnya. Bahwa ada satu nubuat yang sangat penting, sangat terkenal, yang harus dia genapi juga. Dan sebenarnya bukan cuman ini, tersebar di banyak bagian di Alkitab gitu ya. Termasuk kitab-kitab yang Yesus kutip ketika dia disalibkan, misalnya Mazmur. Mereka membagi undi, membagi-bagi jubahku. Ya seperti itulah. Orang yang makan bersama aku, mengangkat tumitnya terhadap aku, mengkhianati aku, dan seterusnya. Tapi ada satu bagian dalam perjanjian lama yang sangat spesifik menjelaskan tentang apa yang harus dialami oleh anak manusia ini, yang harus ditanggung. Dan firman Tuhan itu ada di dalam Yesaya pasal 53. Ini satu nubuat yang terkenal dengan istilah the suffering servant atau hamba Tuhan yang menderita. Ya, Yesaya 52 bagian akhir dan Yesaya 53. Kita melihat, saya nggak akan bahas detail ya teman-teman tentang bagian ini, mungkin perlu video sendiri kapan-kapan. Tapi kita akan melihat apa yang terjadi pada hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan ini adalah satu tokoh yang sangat penting di dalam kitab Yesaya karena dia seperti orang yang melakukan misi yang Tuhan tetapkan buat dia gitu ya. Apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu, apa yang terjadi pada dia, dia akan menggenapi kehendak Allah. Ya ini Tuhan yang ngomong ya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya, dia akan menggenapi kehendak Allah. Kemudian bukan hanya itu, dia ini orang yang tidak besar menurut pandangan manusia. Dia bukan orang terkenal, dia bukan orang ningrat, dia bukan orang yang ganteng gitu ya. Dikatakan firman Tuhan, dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Bahkan dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Berarti ini rakyat jelata, orang yang biasa-biasa aja. Kalau dilihat mungkin nggak ada yang menyangka bahwa dia itu orang yang spesial gitu. Menurut pandangan manusia dia biasa-biasa aja, ya. Dan manusia kan selalu mengukur dengan pandangannya sendiri. Kemudian yang berikutnya masuk kepada apa yang dia lakukan, dia akan menderita karena dosa umat Allah. Ini ayat-ayat ini terkenal sekali ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Di dalam kitab Taurat ada dikatakan orang yang mati tergantung itu kena kutuk dari Allah. Dan di salib itu digantung ya teman-teman ya, digantung di kayu gitu. Nah, orang berpikir bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi sebenarnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kenapa bisa begitu? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa kok sampai perlu ada orang yang menanggung semua kejahatan kita? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bahkan ada penekanan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kehendak Tuhan, misi dari Allah yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan yang menderita ini adalah menanggung penderitaan, kesakitan, dan kematian karena dosa umat Allah. Tapi respon dari hamba Tuhan ini bukan dengan terpaksa, bukan karena dia nggak punya pilihan lain, tapi dia menerima penderitaan itu dengan rela. Dikatakan berkali-kali ya teman-teman dalam Yesaya 52 dan 53 ini, dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas, dia diam aja, dia nggak menjawab, dia nggak melakukan pemberontakan gitu ya, persis digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dia di hadapan pengadilan agama dan di hadapan Pilatus, dia diam aja, dia tidak membela diri. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi bukan dengan terpaksa sekali lagi, tapi dengan rela dia lakukan itu semua. Dan dia akan mati dan dikuburkan di antara para penjahat, sekalipun dia tidak bersalah. Firman Tuhan katakan sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, alias mati ya teman-teman. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dan tulah yang paling parah yang Allah berikan, Allah jatuhkan kepada manusia adalah kematian. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sesuai yang terjadi pada Yesus. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini yang terjadi pada Tuhan Yesus, semuanya digenapi oleh dia. Dan bagian yang terakhir dari hamba Tuhan yang menderita ini sangat penting teman-teman, karena kita melihat satu benang merah dengan anak manusia yang tadi disampaikan Daniel. Ia akan membenarkan orang yang percaya kepadanya dan akan menerima kemuliaan dan pemerintahan dari Allah. Firman Tuhan katakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Ini yang terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kejahatannya dipikul oleh Yesus sehingga dia tidak harus menanggung dosanya lagi, dan dia dibenarkan oleh Yesus. Sebab itu, firman Tuhan, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ke-7, dia akan menerima kekuasaan atas bangsa-bangsa, raja-raja, pemerintah-pemerintah, dan kuasanya itu kekal, kerajaannya tidak berkesudahan. Ya, ini yang ditulis di dalam Yesaya 52 dan 53, teman-teman, dan kita melihat bahwa ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena itu kesimpulan yang bisa kita ambil, endingnya ya, jadi yang tadi kita lihat di Daniel pasal yang ke-7 dan Mazmur pasal yang kedua itu ending. Kita nggak melihat tengah-tengahnya, kita nggak melihat jalan ceritanya secara keseluruhan, dan ini dijelaskan oleh Yesaya gitu ya. Jadi memang firman Tuhan itu saling melengkapi satu bagian dengan yang lain, menjadi satu kesatuan yang utuh. Kesimpulannya adalah raja yang diurapi itu adalah hamba Tuhan yang menderita. Ini bukan dua orang yang berbeda, tapi satu orang yang sama.
Dan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 26-27, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Perhatikan baik-baik. Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jalan untuk menuju kemuliaan adalah lewat penderitaan. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, ya, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam kitab Musa kita bisa melihat emang ada apa tentang Yesus, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia adalah nabi yang akan datang, yang harus didengarkan gitu ya. Dia juga digambarkan dalam pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel secara rutin. Kitab Ibrani membahas itu banyak ya teman-teman. Tentang korban persembahan, korban sembelihan, korban bakaran, dan seterusnya. Dan semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat ini di dalam Lukas ya, pasal 24. Lukas itu punya kesukaan dengan kata harus. Mesias harus menderita. Kenapa? Karena itulah yang ditentukan oleh Allah. Tapi sekali lagi saya mau menekankan seperti yang disampaikan oleh Yesaya tadi. Yesus melakukan itu semua dengan rela. Bukan karena terpaksa, tapi karena kemauannya memang. Nah, jadi ini kesimpulan kita yang pertama. Syarat untuk mengikut Yesus, kita harus tahu bahwa Mesias yang diurapi Allah itu juga adalah hamba Tuhan yang menderita. Sesuai dengan firman Allah. Jadi kita jangan hanya melihat kemuliaannya saja, tapi kita juga melihat apa yang harus dia lalui untuk masuk ke dalam kemuliaan itu. Petrus ketika dia mendengar bahwa Yesus berkata anak manusia harus menderita, mati, dan seterusnya, responnya ya teman-teman, guru jangan ngomong begitu dong, amit-amit gitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Kenapa? Sebab engkau memikirkan perkara yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Bagian ini sangat penting untuk kita pahami teman-teman, karena kita semua ini manusia yang punya pikiran manusia gitu ya. Apa sih bedanya pikiran manusia dengan pikiran Allah? Pikiran manusia itu tentu saja mengutamakan diri sendiri, mengejar keinginan diri sendiri, semuanya serba diri sendirilah. Aku gitu ya. Kalau berantem harus aku yang benar. Kalau aku salah, tetap harus aku yang benar gitu. Dan mau segera dapat apa yang diinginkan dengan cara apapun. Dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang tua, kita melihat manusia selalu seperti ini. Kalau masih kecil mungkin caranya dengan nangis, teriak-teriak, merengek-rengek. Udah dewasa mungkin nggak seperti itu, tapi tetap kita memaksakan keinginan kita sendiri. Sedangkan pikiran Allah itu bertolak belakang dengan pikiran manusia. Kalau pikiran Allah itu kita mencari tahu kehendak Allah, melakukannya, dan menaatinya seumur hidup kita. Beda sekali dengan pikiran manusia yang mengutamakan dirinya sendiri dan mengejar keinginannya sendiri. Juga pikiran Allah itu berbeda dengan manusia. Kalau pikiran manusia pingin cepat dapat apa yang dia inginkan segera. Kalau bahasa Jawanya sadek saknyet gitu ya. Sekarang juga harus. Tapi kalau pikiran Allah, kita percaya bahwa Allah memberi upah yang terbaik bagi orang yang mencari Dia. Dalam kitab Ibrani dikatakan barang siapa datang kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi upahnya itu bukan kita paksakan dengan cara kita sendiri, tapi kita nantikan upah yang Allah berikan. Itu pikiran Allah, teman-teman. Berbeda sekali dengan pikiran manusia. Nah, ada satu pihak yang ingin kita tidak memikirkan pikiran Allah, seperti yang Yesus katakan kepada Petrus tadi, nyala iblis. Si iblis ini berusaha agar kita meragukan firman Allah, sehingga kita tidak percaya dan memikirkan pikiran kita sendiri. Ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga, dia bertanya kepada manusia, apa benar Allah berfirman, kalau kamu makan semua buah di pohon-pohon dalam taman ini, kamu akan mati? Enggak kok, cuman satu pohon, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oh, jangan khawatir, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, ini omongan-omongan yang tetap berlaku sampai sekarang.
tetap menggoda dan menjatuhkan manusia sampai hari ini, teman-teman. Jadi berusaha supaya kita meragukan firman Tuhan. Tuhan bilang di hadirat Tuhan ada sukacita melimpah-limpah. Iblis membuat kita ragu, apa benar sih? Mungkin di tempat lain ada sukacita. Mungkin dalam hobiku ada sukacita. Mungkin kalau punya pacar ada sukacita. Mungkin kalau menikah ada sukacita. Enggak, sukacita adanya di hadirat Allah. Tapi kita enggak dengarkan firman Tuhan karena kita dialihkan pada pikiran-pikiran manusia. Iblis mencobai Tuhan Yesus juga. Dia berkata, jikalau engkau menyembah aku, seluruh kerajaan di bumi dan kemuliaannya itu akan menjadi milikmu. Perhatikan bahwa ini mirip banget dengan Daniel pasal 7 ya tadi ya. Kuasa pemerintahan, kuasa atas bangsa-bangsa itu menjadi milik anak manusia. Iblis menawarkan sebuah shortcut, satu jalan singkat. Nggak usah menderita, nggak usah repot. Cukup sembah aku dan semuanya itu jadi milikmu. Makanya Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Ya, dasar ini omongan memang dari iblis supaya aku tidak melakukan kehendak Allah. Tidak menderita, tidak menanggung dosa manusia. Jadi teman-teman, kesimpulan kita yang kedua mengenai bagian yang syarat mengikut Yesus ini. Iblis itu berusaha mengalihkan kita dari firman Allah kepada pikiran kita sendiri. Pokoknya apa yang kita dengar dari Allah, iblis berusaha supaya kita meragukannya dan tidak melakukannya. Nah, Yesus berkata dengan tegas ya teman-teman ya, bahwa orang-orang yang mau mengikut dia itu nggak bisa jadi orang yang penakut, nggak bisa jadi orang yang pingin enaknya aja. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya suka menekankan di sini ya bahwa ketika Tuhan Yesus berkata orang harus memikul salib, itu bukan berarti suruh ngangkat barang berat, teman-teman. Salibnya berat ya. No, itu artinya adalah orang itu harus bersedia untuk mati di salib juga seperti Yesus. Karena orang yang memikul salib adalah orang yang akan disalib. Nah, ini kita harus ngerti ya supaya kita nggak kecewa ketika kita mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ikut Tuhan Yesus kemana? Pasti ke dalam kemuliaan dong gitu ya. Tapi orang yang mau mengikut Yesus ke dalam kemuliaannya itu harus melewati juga apa yang Yesus lewati. Kita akan melihat, mengikut Yesus berarti mengikuti jalan yang dia tempuh. Berarti apa? Yang pertama, kita bersedia kehilangan apa yang berharga bagi kita demi dia. Tuhan tegas ya berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Setiap orang beda-beda, tapi setiap orang punya sesuatu yang berharga buat dia. Ada yang menghargai hartanya, ada yang menghargai keluarganya, ada yang menghargai pekerjaannya, ada yang menghargai kenyamanan hidupnya, dan seterusnya. Ada yang menghargai mimpi-mimpinya, cita-citanya ya. Kita harus relakan itu semua kalau kita mau ikut Yesus. Itu semua nggak bisa jadi prioritas lagi buat kita. Mereka harus jadi nomor 2, nomor 3, nomor sekian di bawah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan ngomong dengan keras ya, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci ini bukan berarti terus kita bersikap jahat terhadap mereka, keluarga kita sendiri. Yang dinamakan membenci ini maksudnya adalah kalau kita harus memilih. Yang mana yang kita pilih? Kita harus pilih Tuhan Yesus. Masa pilih Tuhan Yesus dibanding orang tua? Iya. Masa pilih Tuhan dibanding anak? Iya. Masa pilih Tuhan dibanding pekerjaan? Iya. Yesus harus jadi yang paling berharga bagi kita. Dan tidak ada yang boleh lebih berharga dibanding dia. Jadi ini nggak main-main ya teman-teman. Kemudian mengikut Yesus berarti kita mengabaikan kemuliaan dunia untuk mengejar kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari dunia itu didapatkan lewat apa? Lewat pengakuan dari orang lain, lewat kesuksesan, lewat harta yang banyak, ya, lewat popularitas, lewat talenta-talenta kita, dan seterusnya. Itu semua bisa dipakai untuk mendapat kemuliaan dari dunia. Tapi Tuhan Yesus mau kita mengabaikan itu semua dan mengejar yang lebih berharga, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah.
Tuhan Yesus juga mengincar hal yang sama ya teman-teman ya. Jadi apa yang membuat dia bertahan di dalam penderitaannya adalah karena dia menginginkan kemuliaan yang akan dia terima dari Allah itu. Anak manusia akan datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Yesus mengabaikan kehinaan karena dia menginginkan satu kemuliaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun di dunia ini. Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, kalau kita mengejar kemuliaan dari dunia ya, sebenarnya ya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Apa gunanya ya? Kalau kita tidak selamat, kalau kita binasa, terus semua itu buat apa? Dari waktu ke waktu ada orang-orang yang dimuliakan oleh orang lain. Mereka sudah mati. Terus kemuliaan itu buat apa? Tapi kalau kita mengejar kemuliaan yang dari Allah, maka kemuliaan itu kekal. Allah berikan bagi kita. Dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus berarti kita menerima kenyataan bahwa kita juga akan mengalami apa yang Yesus alami. Banyak orang gak mau tentunya. Ya, maunya ikut Tuhan Yesus itu enak terus. Tapi Tuhan gak pernah ngomong seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita disesatkan dengan pikiran yang demikian. Tuhan berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya kan? Tuhan kita mati disalib, difitnah, menderita. Ini dialami juga oleh orang-orang yang mengikuti Yesus ya. Jadi data dari Open Doors itu menyatakan bahwa ada ratusan juta orang Kristen yang dianiaya dalam berbagai bentuk ya teman-teman ya, didiskriminasi, bahkan sampai dibunuh dan seterusnya di seluruh dunia. Dan secara global 1 dari 8 orang Kristen itu menghadapi penganiayaan. Jadi memang inilah yang menunggu orang-orang yang akan mengikut Yesus. Kita harus sadar akan konsekuensi ini. Dan pengikut Yesus harus mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Kalau enggak kita enggak akan bertahan dalam mengikut dia. Sekali lagi Tuhan Yesus menekankan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kesimpulan kita yang berikutnya, orang yang mau mengikut Yesus itu berarti ikut menderita bersama dia dan nantinya akan dimuliakan bersama dia. Jadi memang Tuhan merencanakan kemuliaan bagi kita nanti ya, tapi selama kita di dunia ini kita harus siap untuk menanggung konsekuensi dari mengikut Yesus gitu. Paulus memiliki satu sikap yang sangat baik ya di dalam menghadapi penderitaan karena imannya ini. Dia sama sekali nggak takut, dia sama sekali nggak ragu. Bahkan dalam Roma pasal 1 ayat 16, saya kutip dari ESV ya bahasa Inggris. Dia berkata, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Aku tidak malu akan Injil. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Jadi ini hal yang sangat jadi contoh ya buat kita ya. Jangan kita sampai malu karena Tuhan Yesus. Jangan kita meninggalkan dia karena menghadapi kesusahan. Tuhan sudah memperingatkan kita. Tapi ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ikut Yesus itu sudah jalan yang benar. Dan kita harus pertahankan itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan dalam pasal 11 ya. Jadi orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita mengikut Tuhan, setia dalam perjanjian mereka dengan Allah. Mereka itu seperti saksi yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dia contoh dan teladan buat kita, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita,
yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, tapi itu semua terjadi setelah dia menanggung penderitaan yang harus dia tanggung. Dia menyelesaikan misi yang harus dia jalani. Dia menjadi hamba Tuhan yang menderita. Dan sekarang dia adalah anak manusia yang dimuliakan. Dan satu kali Tuhan kita akan datang kembali. Penderitaan yang harus dialami oleh pengikut Kristus itu sementara. Tapi upah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka itu kekal. Karena itu kita tetap bertahan di dalam iman kita. Karena kita tahu upah yang menunggu itu jauh lebih besar daripada kesusahan yang harus kita hadapi. Tapi juga jangan lupa bahwa ikut Yesus itu nggak selalu enaknya aja. Nggak selalu semuanya mulus. Nggak selalu kita dapat apa yang kita inginkan. Bahkan kita harus mengorbankan banyak hal. But it's worth it. Jadi kita sudah membahas tentang pengakuan Petrus dan syarat mengikut Yesus, dan untuk video berikutnya kita akan membahas satu peristiwa yang penting, yaitu transfigurasi, bagaimana Tuhan Yesus berubah wujud di hadapan murid-muridnya di atas sebuah gunung. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Tuhan Yesus berkati.